Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Saudara-saudara, telah hadir bersama kita sahabat saya, senior saya, Al-Mukarram Kiai Haji Raden Lutfi Baswari. Beliau ini alumni Ribat Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah. Beliau sekarang menduduki sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari, Malang. Nah, apa kabar Kiai Lutfi? Alhamdulillah, Kiai Idrus Romli, terima kasih. Mungkin mengucapkan salam kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan oleh beliau Kiai Idrus Romli, ada tambahan pada nama saya Raden, saya merasa asing. Jadi nama saya bagaimana terbiasa di keluarga juga hanya Lutfi Baswari. Nah, kalau dulu keluarga kami dipanggil Mas gitu ya. Jadi kakak-kakak saya itu ada namanya Mas Farid, ada Mas Anis, ada Mas Anas gitu ya, ada Mas Rifat, ada Mas Nukman, saya juga dipanggil Mas Lutfi, adik saya dipanggil Mas Faiz. Tidak pernah mendengar namanya Raden itu. Oh, nggak pernah Kiai ya? Nggak pernah. Tapi nggak apa-apa dikasih Raden. Nggak, Ya, nggak usah maksudnya Kiai ya? saya keturunan Raden. Raja Kenaro gitu. Oh, Ya, enggak lah. iya, soalnya kan Singosari Kiai. Oh, bukan ya. Bukan keturunan Tapi, ya enggak lah. Ken Arok, Ken Enggak. Dedes bukan ya? Enggak, Oh enggak. iya. Iya. Nah, Kiai, ini perbincangan sore ini lagi hangat-hangatnya masalah Wali Songo Kiai. Wali Songo, baik. Nah, jadi begini, selama ini informasi yang kita tahu, Wali Songo itu bagian dari keluarga klan Sadah Ba'alawi, Baik. yang nisbatnya kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ya. Nah, belakangan ini Kiai ada apa? Ada arus ya mungkin bukan arus lah karena kecil ini. Ada upaya untuk jailanisasi Wali Songo. Jadi kalau Jailani itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti Wali Songo ini Syekh Abdul Qadir Jailani nasabnya, bukan ke Ba'alwi. Ada juga yang upaya kazimisasi. Nasab kepada Sayyid Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq. Nah, ini kira-kira menurut Kiai sebenarnya bagaimana informasi yang Kiai tahu tentang terah Wali Songo? Ya, sebelumnya terima kasih atas kepercayaan Kiai Idrus pada saya. Saya ini bukan orang yang ahli nasab ya, tapi walaupun begitu saya pernah baca gitu ya. Dan keluarga saya itu jarang sekali bicara masalah nasab, kecuali untuk silsilah keluarga saja dipergunakan untuk silaturahim gitu ya. Kalau saya selama ini tahu dari nasab keluarga itu ya, nah, itu yang namanya Wali Songo, nah, itu datangnya dari Gujarat, begitu ya? Iya. Nah, saya baca juga sudah lama ini dari Gujarat itu berarti dari Sayyid Abdul Malik, gitu ya? Nah, di Gujarat tatkala Sayyid Abdul Malik itu dulu hijrah dari Hadramut. Kemudian sampai ke Gujarat, salah satu kota atau daerah di India, begitu. Kemudian menikah dengan pembesar Khan. Ya. Akhirnya diberi julukanlah oleh raja di wilayah Gujarat itu menjadi Adhumat. Adhumat itu pembesar. Khan ya marga di India zaman tersebut, begitu. Jadi yang saya tahu bahwa Sayyid Abdul Malik itu anak cucu dari Sayyidinal Muhajir ilallah Imam Ahmad bin Isa. Gitu bukan Ba'alawi berarti. Iya, gitu iya, ya. Iya. Itu terkenal sejarahnya, bahkan ditulis oleh sejarah umum pun ditulis. Kalau dulu kita di SMP, SMA itu ada. Nah, ini yang sudah dikenal di masyarakat begitu. Saya baru tahu kalau ada orang yang mengatakan Wali Songo itu dari jalur siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iya. Ini nggak cocok ya? Al-Hasani ya. Al-Hasani ya. Iya. Padahal yang kita fahami dan masyhur indal ulama khususnya di Indonesia itu Al-Husaini begitu. Yang saya tahu.
Nah, mungkin Kiai punya data-data sebagian tokoh kita, ulama Nusantara yang memang nisbatnya ke Wali Songo dan ke Ba'alwi. Mungkin, barangkali Ya. ada Kiai. Gini, mayoritas begitu ya. Yang saya tahu ya, mayoritas kiai-kiai di zaman dahulu kala itu kalau dari tulisan ada sebagian itu apa yang ditulis seperti manuskrip tapi tertulis gitu ya. Iya. Nah, itu ya rata-rata kepada Sayyidina Husain atau ya Pak Alawi itulah begitu ya. Ada, saya punya catatan ini. Oh iya. Boleh ya, saya Silahkan Kiai, coba. Ini catatan saya, ini pernah menulis, juga ada kok di Google, insya Allah ada ini. Di antaranya ya, ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu ya. Iya, itu ulama Nusantara Kiai ya. Ulama Nusantara, Ya. jelas, yang luar biasa ya. Ini silsilahnya kepada Sayyidina Husain. Saya baca ya. Ya. Antara lain ini beliau bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terus binnya Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdul Rashid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Sulaibiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, datuk seluruh keluarga Al-Idrus, tulisannya begitu ya, bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawila bin Ali Maula Ad-Darak bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Al-Faqih Nuruddin bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad Maula Soma'a bin Alawi Abisada bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Imam Ali Uraidi bin Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Sayyidina Al-Husain bin Al-Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu adalah suami dari Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ada tercatat begitu ya. Ini pertama itu ya. Iya Kiai. Mungkin ada data lagi Kiai. Ada. Ya, contoh-contoh. Ini saya mendapatkan juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya. Ini orang Banten ini ya. Iya. Yang juga yang mengkritik sekarang banyak orang Banten gitu ya. Iya. Nah, saya baca ya, Syekh Nawawi Al-Bantani bin Syekh Umar Al-Bantani bin Syekh Arabi Al-Bantani bin Syekh Ali Al-Bantani bin Syekh Jamad Al-Bantani bin Syekh Janta Al-Bantani bin Syekh Masbugil Al-Bantani bin Syekh Maskun Al-Bantani atau Tubagus Maskun bin Syekh Masnun Al-Bantani atau Tubagus Wiranegara bin Syekh Maswi Al-Bantani atau Pangeran Wiraraja atau Pangeran Jaga Lautan bin Syekh Tajul Arsh Al-Bantani atau Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Umdatuddin Azmat Khan bin Sayyid Ali Nur Alam Azmat Khan bin Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Azmat Khan Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubra bin Sayyid Ahmad Jalal Shah Azmat Khan bin Sayyid Abdullah Azmat Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alawi Amul Faqih Hadramut bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat Hadramut bin Sayyid Ali Khaliq Qasam bin Sayyid Alawi Al-Thani bin Sayyid Muhammad Sahib Sauma'ah bin Sayyid Alawi Al-Awwal bin Sayyid Al-Imam Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Nagib Ar-Rumi bin Sayyid Muhammad An-Nagib bin Sayyid Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga dari tulisan sahabat Syekh Nawawi Al-Bantani. Ternyata beliau itu adalah Husaini. Ba'alwi Kiai. Ba'alwi Al-Husaini. Ya. Ada lagi yang luar biasa yang saya baca ya. Ya coba Kiai. Nah, ini adalah
silsilah pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari bin Kiai Asy'ari. Jadi namanya Hasyim berarti ya. Artinya saya ulang, beliau adalah Kiai Hasyim bin Asy'ari bin Abu Sarwan bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman Pangeran Somut Bagda gitu ya. Bin Abdul Halim Pangeran Benawa bin Abdurrahman Joko Tingkir atau Sultan Pajang bin Ainul Yakin Sunan Giri bin Maulana Ishaq bin Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini bin Ahmad Jalal atau Jalaluddin Khan bin Abdullah Azmat Khan bin Abdul Malik Azmat Khan ya. Bin Alwi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi Azani bin Muhammad Sahib Sauma'ah bin Alwi Al-Awwal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Ar-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti ini Kiai ya, 3 tokoh Nusantara, ulama Nusantara. Ini berarti semuanya Ba'alwi Kiai. Semuanya Ba'alwi. Ba'alwi, ya. Ya kalau sekarang ada yang mengingkari itu kan aneh, apalagi orang zaman sekarang gitu ya. Iya. Yang baru mu'tabar lah mereka. Tidak mu'tabar Kiai. Sama sekali nggak mu'tabar. Kan anak kemarin sore gitu. Gimana ini ulama-ulama Nusantara yang ilmunya bahkan jamaahnya seluruh Indonesia ada ini. Diakui, kiai-kiai sepuh semuanya mengakuinya. Terus ada anak muda 1, 2, 3 mengingkari, kan lucu ini ya. Sangat lucu sekali. Iya Kiai, ini lucu sekali memang ini. Berarti bocil mereka ini Kiai. Ya seperti gitu. Seperti bocil ya, bocah-bocah kecil lah. Apalagi kalau dikatakan wah ini adalah penelitian. Emangnya ulama-ulama sekaliber Kiai Hasyim Asy'ari tidak ngerti? Apa emangnya Kiai Syekh Arsyad Al-Banjari tidak paham seperti gini? Atau Syekh Nawawi Al-Bantani yang luar biasa. Ya. La haula wala quwata illa billah. Gak masuk akal gitu loh, gak masuk akal. Jadi kalau saya tetap mempercayai ulama-ulama zaman dahulu kala ya, apalagi beliau-beliau itu sudah wafat. Saya dengar gini-gini, kalau ada perbedaan pendapat antara orang yang sudah wafat dan muqtamad dengan orang yang masih hidup, nah ini juga apa ya, yang masih hidup ini masih bisa diragukan. Karena kadang-kadang orang hidup itu ya, kena duit aja sudah berubah. Betul Kiai. Sudah wafat kan nggak bisa berubah. Iya, jangan-jangan penelitian itu pakai sponsor Kiai ya. Mungkin juga. Nah, iya. Jadi cari duit kan. Ya, betul. Mungkin itu yang Kiai sampaikan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu an, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata." Masya Allah. Fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah. Siapa yang mengikuti keteladanan, maka ikuti keteladanan ulama yang sudah wafat. Betul, nah, betul. Yang masih hidup ini tidak terjamin ya aman dari fitnah. Jangan-jangan penelitiannya ada sponsor, ada yang bayar begitu. Ini kan masalah. Berarti kita tetap ikut yang dulu Kiai. Ikut yang dulu, terutama yang sudah wafat ya. Yang itu sudah kita wafat ikuti. ya. Lebih aman. Dan ternyata tokoh ulama Nusantara di Indonesia Ba'alwi Kiai. Ba'alwi ya. Ba'alwi. Demikian juga yang saya tahu tentang nasab Wali Songo semuanya Ba'alwi. Lah terus ini Kiai, apa Kiai dengar informasi tentang Jailanisasi atau Hasanisasi Wali Songo? Saya pernah, ini kejadian unik saja. Saya kedatangan Ini tamu, pengalaman pribadi Kiai? Pribadi. Oh ya, coba diceritakan Kiai. Baik, jadi saya kedatangan tamu 4 orang gitu ya, dari beberapa tempat. Kemudian berempat ini menyodorkan bahwa Wali Songo, terutama yang disebut Sunan Giri, itu dikatakan bahwa nasabnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berarti nasabnya Al-Hasani. Gitu. Dengan berbagai argumentasi, dan juga mengatakan, wah, kalau saya sejak dulu, saya ini mempelajari dan keluarga saya ini pencinta para habaib, sehingga mengatakan gitu ya, bahwa Wali Songo ini semua adalah sama Ba'alawi dengan para habaib yang ada. Itu keyakinan keluarga saya bilang gitu ya. Nah, terus
dengan berbagai argumen, saya mengatakan begini, apa yang antum semua katakan, selagi tidak ada nas di depan saya yang saya yakini, saya tidak percaya gitu loh. 1000 orang, misalnya 1000 orang kiai mengatakan pada saya bahwasanya Sunan Giri itu misalnya adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tanpa saya melihat naskah asli, mohon maaf, saya pegang pendapat ulama-ulama terdahulu daripada antum-antum yang ada sekarang. Saya mengatakan gitu. Berarti tamu yang datang sama kiai itu gak punya data kiai, gak ada manuskrip, naskah tertulis, gak ada. Pakai lisan. Cuma ngomong gitu ngomong aja. Pakai lisan. Jadi saya tidak meyakini kebenaran mereka gitu. Saya tetap meyakini apa yang saya baca ya, sebagaimana tadi itu saya baca, dan juga apa yang dikatakan oleh riwayat misalnya ya dari keluarga saya terkait dengan Wali Songo, cerita, riwayat, hikayat semuanya bahwa mereka ini adalah Pahlawi. Ya itu yang kita yakini, begitu. Lah terus ini Kiai, kan itu sekarang kan berkembang. Tadi seperti Kiai singgung, ada kelompok yang mengatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi itu batal. Alasannya karena tidak ada kitab sezaman yang mencatat nama Sayyid Alawi bin Ubaidillah. Gitu ya. Saya akan mengambil satu ibro ya, walaupun tidak langsung ya. Orang-orang orientalis itu kebanyakan membatalkan riwayat Sayyidina Abu Hurairah yang diambil di pokok Sayyidina Abu Hurairah. Bahkan ada kitab dikatakan Syekhul Mudirrah Abu Hurairah ya. Syekh atau imam yang membahayakan yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa kok Sayyidina Abu Hurairah? Karena ingin membatalkan bawa-bawanya. Kalau Sayyidina Abu Hurairah aja dibohongkan begitu, otomatis yang bawa ini dianggap palsu semua. Iya, dan hadis tuh kebanyakan dari Abu Hurairah kan dia, Pak. Rawi yang paling banyak hadisnya beliau. Ya, berarti sebagian besar hadis batal versi orientalis ini ya. Nah, kalau ini juga demikian. Kalau mengatakan bahwa Sadah Ba'alawi itu batal, ini sama pekerjaannya dengan orientalis. Kalau saya melihat begitu. Berarti ini logikanya logika orientalis Kiai ya. Ya, menurut saya begitu. Kira-kira begitu Kiai ya. Jadi kalau yang Islam, orientalis itu kan dibayar Kiai ya untuk punya pandangan begitu. Ya mereka kan punya proyek ya. Orang orientalis itu orang barat yang berproyek mempelajari keislaman, bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini, tapi untuk mencari kelemahan ajaran Islam untuk dibongkar di dunia atau publik, gitu maksud mereka. Itu orientalis. Jadi proyek itu ya memang ada gitu. Jadi kalau misalnya kitab-kitab yang sudah muktabar, apalagi ulama-ulama kita ya yang sudah luar biasa mengakui bahwa Ba'alawi itu termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, itu yang kita yakini. Kalau ada orang lain mengatakan tidak yakin itu, ini perlu diragukan nih. Kenapa dia tidak yakin? Jangan-jangan ini kaki tangan orientalis begitu ya. Berarti ini mirip orientalis Kiai. Seperti itulah kalau saya karena memang yang kita tahu orientalis ini memang mengorek-ngorek, mencari-cari ajaran-ajaran Islam yang sudah baku. Betul. Sudah ijma di kalangan para ulama, lalu mereka batalkan. Betul. Nah, ini mirip juga kan, nasab Sadah Ba'alawi ini kan diakui oleh para ulama. Dunia, yang ngakui dunia. Bahkan dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Yusuf An-Nabhani, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah Balhaj, dan lain-lain. Katanya termasuk Syekh Muhammad Bahraq di India. Katanya nasab Ba'alawi ini Sadah Ahlul Bait yang paling sahih di dunia. Iya, Masya Allah. Dan para ulama Ahlul Bait itu mengakui itu kalau Ba'alawi ini memang paling sahih. Sehingga di Mekah dan Madinah seperti diceritakan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghazi, ulama Mekah, gurunya Syekh Yasin Padang. Dalam kitabnya Ifadatul Anam, di Mekah dan Madinah yang menjadi pimpinan Sadah, Naqabatul Ashraf, itu pasti Ba'alawi. Lah ini kok ada semacam bocil lah ya. Ya, bocil, orang sekarang. Baru lahir ya. Bahasanya anak kemarin sore. Anak kemarin sore ya, bocah ingusan kan dia. Mengkritik ulama-ulama dulu. Jelas gak bisa diterima Kiai ya. Gak bisa. Wajib ditolak lah gitu. Wajib ditolak ya Kiai ya. Dan itu pasti seperti orientalis kan Kiai. Ya. Nah, kerjaan-kerjaan seperti itu. Nah, saudara-saudara, ini jelas sekali ya penjelasan dari guru kita, sahabat kita Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Baswari. Maaf, tadi saya menyebutkan Raden.
Karena nggak tahu beliau itu Raden apa bukan. Karena beliau ini dalam pesantren beliau dekat dengan istananya Ken Arab. Dekat ya. Sangat dekat. Sangat dekat. Saya kira masih ada terah ya dengan Ken Dedes atau siapa gitu. Ternyata bukan katanya. Jadi beliau nggak mau pakai Raden. Gitu. Baik. Ini artinya jelas sekali ya dari penjelasan beliau. Beliau ini kaya pengalaman. Sering ceramah di luar negeri, yaitu di negeri jiran Malaysia, dan beliau belajar di Mekah kepada Abuya almarhum Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki selama 8 tahun. 8 tahun, alhamdulillah. Selama 8 tahun. Dan beliau tadi menjelaskan kalau para ulama Nusantara, beliau mengambil sampel 3 tokoh, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Hashim Asy'ari. Ini ternyata beliau-beliau ini nasabnya Ba'alwi. Sebagian dari Wali Songo yang Syekh Hashim Asy'ari sama Syekh Nawawi Banten. Sementara yang Syekh Arsyad Al-Banjari ini dari Al-Aidarusi, dari Al-Faqih Al-Muqaddam, dari Raja Mindanao di Filipina. Dan mereka semuanya sama-sama penyebar Islam di Asia Tenggara. Ternyata nasabnya Ba'alawi, dan kata beliau nasab Ba'alwi itu sahih. Yang berusaha menafikan nasab Ba'alwi itu mirip-mirip logika orientalis dulu. Yang berusaha merongrong ajaran Islam ya melalui perawi hadis yang dianggap palsu atau pembohong atau apa sajalah yang seperti orientalis. Dan tentu kata beliau orientalis ini proyek melakukan itu ada yang bayar. Betul. Nah, ini si anak kemarin sore ini yang katanya penelitian itu berarti juga ada yang bayar kira-kira Kiai ya. Kemungkinan besar begitu. Kemungkinan besar ada begitu. Ini kata beliau. Jadi kita nggak ikut pandangan-pandangan seperti itu. Kita tetap kembali kepada manhaj ulama dulu, manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah yang menghormati para ulama dulu. Jadi kita ini ikut ulama-ulama dulu, terutama ulama yang sudah wafat. Nah, yang sekarang ini kalau berbeda dengan ulama dulu yang sudah wafat, gak kita ikuti karena khawatir kena duit, kena fulus, akhirnya tagayyar berubah ya. Nah, ini saudara-saudara, saya kira perjumpaan kita pada edisi kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada edisi yang akan datang. Silahkan Kiai mengucapkan salam kepada jamaah atau closing statement ya terakhir yang mau disampaikan Kiai. Ya, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya pesan jangan lupa belajar sama Kiai Idrus Romli ya. Beliau itu di dalam ilmunya mudakik luar biasa dan juga pengalamannya sampai ke luar negeri. Insya Allah rencana akan diundang ke Amerika juga, ke Hong Kong, kemana lagi gitu ya. Beliau memang masih muda, masih energik gitu ya. Kalau nggak salah saya 10 tahun di atas beliau lebih banyak menjaga kawan di Indonesia. Begitu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara, inilah ya edisi kali ini kita bincang-bincang santai bersama Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Baswari. Beliau seorang tokoh yang ceramah kemana-mana di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, ke Malaysia. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.